Kenalkan, nama saya Martinus Sembiring dari jurusan Teknologi Rekayasa Elektro tahun angkatan 2020. Pada tugas pertama ini, saya akan mencari 5 desain 3D yang sekiranya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya ambil yaitu indoor pot plant, yang mana itu kegunanya untuk menghias suatu ruang atau kamar kita sendiri, letakkan di meja untuk menghiasnya. Nah, yang kedua itu pembuka tutup botol, yang sangat diperlukan di bar, di warung, dan di rumah kita masing-masing. Ini sangat berguna, pembuka tutup botol. Nah, bisa juga kita mana ubah posisinya supaya berdiri. Nah, ini kan ada yang hijau, bisa kita angkat ke atas, nah supaya berdiri sampai 90 derajat. Kiranya seperti itu. Nah, dan yang ketiga itu saya ambil standing solder micro atau tempat solder yang mini, yang kecil, supaya aman, tidak tersentuh sewaktu digunakan. Bisa kita letakkan di sini. Biasanya digunakan oleh engineering elektronika. Nah, yang keempat saya ambilkan tempat gantungan peralatan atau obeng-obengan. Nah, di sini masih ada sih tambahan untuk bagian tengahnya supaya sudah jadi. Nah, dia. Seperti ini. Nah, baru kita tempelkan. Nah, setelah jadi seperti ini namanya tempat gantungan obeng. Nah, ini contohnya seperti ini di dunia nyatanya, dan sangat berguna juga untuk kita dalam membuat sesuatu dan tempat barang-barang kita. Tidak hanya alat seperti ini, juga bisa kita letakkan solder dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu saya membuat vertical blind anti wind holder. Ini dia yang ditempelkan nanti ke dinding atau ke belakang pintu gitu. Ini kita putar 90 derajat ya. Nah, seperti ini. Dan hasilnya nanti bisa kita lihat seperti ini. Mungkin itu saja tugas pertama atau tugas satu ini. Sekian dan terima kasih. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan aplikasi slicer, di mana aplikasi slicer yang saya pakai yaitu Ultimaker Cura. Nah, aplikasi slicer ini sendiri memiliki arti itu software komputer yang menjadi inti dari pemrosesan gambar menjadi perintah pergerakan mesin. Software slicer ini akan menerima file berbentuk STL dan juga bisa OBJ. Nah, STL ini bisa kita dapat dari file SolidWorks,
Inventor, dan lain sebagainya. Dan slicer ini bisa disebut STL ini bisa disebut file mesh dengan koordinat titik spesifik dan diproses sehingga menghasilkan perintah mesin berupa G-kode. Secara umum, G-code ini adalah kode yang digunakan untuk pergerakan 3D printer hingga ke CNC. Awalnya slicer akan merubah objek menjadi banyak tumpukan dari air atau bagian, diikuti dengan perintah pergerakan dari printer extruder pada setiap layarnya. Slicer ini juga bisa memerintahkan dan mengontrol suhu nozzle dan suhu bed, atau extrude suhu dan headbed suhu. Pergerakan tarik ulur pada extruder. File ini dimasukkan semua di G-code dan G-code ini bisa dibaca oleh 3D printer. Jadi pada dasarnya slicer ini dia aplikasi kontrol 3D printer, di mana 3D printer hanya menerima kode atau perintah saja dari slicernya dan terjemahkannya dipergerakan dalam peningkatan suhu. Nah, cara memasukkan file STL ke aplikasi slicer yang saya pakai itu Ultimaker Cura. Nah, pertama kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini sudah saya buka dulu aplikasinya. Kemudian cara memasukkan file STL, buka file, open file. Nah, misal seperti ini untuk contoh. Dan cara menduplikasikan desain ini yaitu langkah pertama tekan dulu, baru klik kanan pada desain yang akan kita duplikasi atau copy, kemudian multiply selected. Untuk jumlahnya itu sesuai yang kita inginkan. Di sini saya membuat satu saja. Nah, seperti ini. Dan cara menyusun desain virtual ini bisa kita tekan atau geser, tekan kemudian geser, dan juga untuk virtualnya bisa kita buat. Nah, ini seperti ini. Kemudian tekan lagi untuk bisa kita gerak-gerakkan dan letakkan di mana yang kita inginkan. Begini cara menyusunnya. Dan kita bisa putar lagi. Nah, seperti ini. Sebisa mungkin kita buat rapat supaya tidak banyak dibutuhkan. Nah, mungkin seperti itu saja cara untuk menyusun pada desain virtual headbed. Nah, yang terakhir cara mengatur suhu extruder dan headbed. Cara mengatur suhu extrudernya itu yaitu tekan visual extra fine dan cari infill. Tekan infill, dan di sini ada infill extruder, ada maksud saya di material.
untuk mengatur suhunya, printing suhu printernya. Nah, di sini ada semua. Di sini kita dapat mengatur suhu extruder dan headbed. Pokoknya di sini udah lengkap sih, kalau menurut saya, dan udah saya lihat juga. Ini standby temperatur, ini kecepatan untuk kecepatan dalam mencetak. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Mas Ma'ruf, ini sudah ada ketetapannya untuk menghasilkan hasil yang bagus. Di sini ada kecepatan, ada banyak lah pokoknya. Ada pendingin, ada bantuan. Dah, mungkin begitu saja penjelasan saya tentang aplikasi slicer yang saya gunakan ini, Ultimaker Cura. Nah, seperti ini. Sekian dan terima kasih.